Gadis itu ditemukan mengambang tanpa busana di dalam tangki air yang berada di atap sebuah hotel di Los Angeles. Hanya rekaman CCTV yang menjadi saksi bisu atas apa yang terjadi. Ia terlihat panik, menekan semua tombol, seperti sedang bersembunyi dari sesuatu yang tidak terlihat. Tapi sampai hari ini tidak ada yang benar-benar tahu teror apa yang sebenarnya terjadi pada Elisa Lam malam itu. Sekarang coba kalian bayangkan kalau sedang sendirian di sebuah hotel tua, bukan hotel biasa, hotel yang selama puluhan tahun dikenal karena cerita-cerita gelapnya. Di tempat itu pernah terjadi bunuh diri, pembunuhan orang-orang yang datang lalu tidak pernah pulang. Dan suatu malam, kamera keamanan menangkap sebuah rekaman yang sangat aneh. Seorang gadis muda berdiri sendirian di dalam lift. Dia terlihat gelisah. Tangannya bergerak cepat, menekan hampir semua tombol. Satu, dua, tiga, bahkan hampir seluruh lantai ia tekan. Seolah-olah dia tuh ingin lift itu berhenti di mana saja. Atau mungkin dia ingin melarikan diri dari sesuatu yang dianggap membahayakan dirinya. Dia berdiri di sudut lift, terdiam, menunggu, tapi pintu lift tidak pernah benar-benar tertutup. Gadis itu kemudian melangkah keluar sebentar. Dia mengintip ke lorong yang kosong. Masuk lagi, keluar lagi, dan itu berulang-ulang kali ia lakukan. Gerakannya semakin aneh, seperti seseorang yang sedang bersembunyi. Atau seperti seseorang yang sedang berbicara dengan orang lain. Masalahnya, tidak ada siapa-siapa di sana. Beberapa minggu kemudian, tubuh gadis itu ditemukan mengambang di dalam tangki air hotel. Dan sejak hari itu, internet tidak pernah berhenti menayangkan satu hal yang sama. Apa sebenarnya yang terjadi pada Elisa Lim? Elisa Lam adalah seorang mahasiswa berusia 21 tahun dari Kanada. Dia bukan tipe orang yang suka mencari masalah. Namun sebaliknya, orang-orang yang mengenalnya menggambarkan Elisa sebagai pribadi yang sangat hangat. Dia suka membaca buku, suka menulis, dan sangat menyukai perjalanan. Di blog Tumblr miliknya, Elisa sering menulis tentang kehidupan sehari-hari, tentang musik yang dia dengarkan, tentang buku yang dia baca, tentang mimpi-mimpinya untuk melihat dunia yang lebih luas. Namun di balik tulisan-tulisan itu, Elisa juga cukup jujur tentang perjuangannya. Dia hidup dengan bipolar disorder. Kadang hari-harinya terasa sangat berat. Kadang pikirannya terasa seperti badai yang tidak pernah benar-benar tenang. Namun Elisa tetap mencoba menjalani hidupnya dengan cara yang paling berani. Dengan terus bergerak, terus melihat dunia. Awal tahun 2013, Elisa memutuskan melakukan perjalanan sendirian ke California. Dia melakukan solo trip, perjalanan yang bagi banyak orang terasa sangat menakutkan. Tapi bagi Elisa ini adalah petualangan. Rencana yang dia buat itu sangat sederhana, menjelajahi kota baru, menulis pengalaman di blognya, mengirim kartu pos untuk keluarganya, itu saja. Dan pulang dengan cerita tidak akan pernah dia lupakan. Namun di tengah perjalanan itu Elisa membuat satu keputusan kecil, keputusan yang mungkin terlihat tidak penting pada saat itu. Di mana dia memilih menginap di sebuah hotel bernama Cecil Hotel. Seperti kita ketahui bahwa Cecil Hotel itu bukan hotel yang biasa. Banyak cerita mengatakan bahwa bangunan tua ini berdiri di pusat kota Los Angeles sejak tahun 1920-an. Dan selama puluhan tahun, hotel ini perlahan mendapatkan reputasi yang sangat mengerikan. Di tempat ini pernah terjadi puluhan kasus bunuh diri, beberapa pembunuhan brutal, perkelahian,
kriminalitas. Bahkan pada tahun 1980-an, seorang serial killer terkenal bernama Richard Ramirez pernah tinggal dan menginap di sana saat melakukan pembunuhan berantai yang menggemparkan Los Angeles. Tidak heran jika banyak orang kemudian menjuluki tempat ini sebagai hotel paling berhantu di Los Angeles. Namun ketika Elisa check-in di sana, dia tentu tidak mengetahui semua cerita atau sisi gelap dari hotel tersebut. Bagi Elisa itu hanya hotel murah di tengah kota, tempat untuk tidur sebelum melanjutkan petualangannya. Beberapa hari pertama sebenarnya berjalan sangat normal. Elisa berjalan-jalan ke toko buku. Dia membeli beberapa barang kecil yang dianggap sangat dibutuhkan atau sangat membantu pada saat perjalanan dia ini. Dia mengirimkan kartu pos kepada keluarganya di Kanada. Dan tentu saja dia terus memperbarui blog-blognya. Namun perlahan beberapa hal mulai terasa aneh. Beberapa roommate yang sekamar dengannya mengeluh kepada staf hotel. Mereka mengatakan si Elisa ini terlihat bertingkah tidak seperti biasa. Dia bertingkah seperti bukan manusia yang normal. Kadang dia berbicara sendiri, kadang meninggalkan catatan-catatan aneh, dan pada akhirnya pihak hotel memutuskan untuk memindahkan si Elisa ini ke kamar sendiri, yaitu kamar pribadi. Mungkin dengan jalan ini mereka berpikir akan membuat semuanya lebih. Sayangnya hal itu tidak mengubah apapun. Pada tanggal 31 Januari 2013 menjadi hari terakhir Elisa terlihat hidup. Malam itu, kamera keamanan hotel menangkap rekaman yang kemudian menjadi salah satu video paling misterius di internet. Dalam video itu, Elisa masuk ke dalam lift. Dia terlihat terburu-buru, tangannya bergerak cepat menekan hampir semua tombol lift yang ada. Lalu dia berdiri di sudut lift, terdiam, menunggu, namun anehnya pintu lift tidak segera tertutup. Beberapa detik berlalu, Elisa keluar dari lift. Dia mengintip ke lorong seolah-olah sedang memastikan apakah seseorang sedang mengikutinya. Setelah itu dia kembali masuk dan keluar lagi. Gerakannya terlihat semakin panik. Kemudian sesuatu yang lebih aneh terjadi. Elisa membuat gerakan tangan yang tidak biasa. Tangannya bergerak seperti seseorang yang sedang menjelaskan sesuatu kepada orang lain. Yang jadi masalah adalah lorong itu kosong. Tidak ada satupun orang selain Lisa. Tidak ada siapa-siapa. Beberapa detik kemudian Elisa berjalan keluar dari lift. Dan sejak saat itu dia tidak pernah terlihat lagi. Ketika Elisa berhenti menghubungi keluarganya, kepanikan pun dimulai. Keluarga Elisa akhirnya melaporkan kejadian ini ke polisi setempat dan polisi setempat akhirnya segera melakukan pencarian besar-besaran. Mereka memeriksa kamar Elisa, memeriksa seluruh hotel, bahkan menggunakan anjing pelacak sebagai alat untuk melacak keberadaan si Elisa saat ini. Titik terang pun mulai muncul di mana anjing tersebut berhasil melacak aroma Elisa hingga tangga darurat yang menuju ke atap hotel. Namun setelah itu jejaknya menghilang. Tidak ada tubuh, tidak ada petunjuk, seolah-olah Elisa benar-benar lenyap dari dunia ini. 3 minggu kemudian berlalu, sesuatu yang sangat aneh mulai muncul dan terjadi di hotel. Para tamu mulai mengeluh tentang air, di mana air di kamar mereka terasa sangat aneh, warnanya lebih gelap, baunya tidak sedap, dan tekanan air menjadi sangat lemah. Akhirnya seorang petugas maintenance memutuskan naik ke atap untuk memeriksa tangki air hotel tersebut. Dia membuka salah satu tangki besar di sana, dan ketika dia melihat ke dalam, dia langsung terdiam. Di dalam air
ada sesuatu yang mengambang. Sesuatu yang perlahan bergerak mengikuti riak air, dan itu adalah tubuh Eli Salam. Dengan tanpa busana yang terlepas tidak jauh dari tubuhnya. Penemuan itu langsung mengejutkan dunia karena satu pertanyaan muncul di benak semua orang. Bagaimana bisa si Elisa sampai naik ke atas sana? Tangki air itu berada di atap hotel. Untuk mencapai lokasi tersebut, seseorang harus melewati pintu yang terkunci, menaiki tangga darurat, lalu memanjat tangga setinggi beberapa meter untuk memasukinya. Dan lebih anehnya lagi, banyak laporan awal mengatakan tutup tangki dalam kondisi tertutup. Jika itu benar, maka bagaimana Elisa bisa masuk ke dalamnya? Ketika video lift tersebut dirilis oleh kepolisian, internet langsung meledak. Jutaan orang menonton rekaman tersebut. Ribuan orang mencoba menganalisa setiap detik gerakan yang ada dalam video CCTV tersebut. Dan teori mulai banyak yang bermunculan. Sebagian orang yakin Elisa dibunuh. Mungkin ada seseorang yang mengejarnya. Atau mungkin seseorang memaksanya untuk naik ke atap. Dan mungkin seseorang membuang tubuhnya ke dalam tangki tersebut. Ada juga yang percaya sesuatu yang lebih menyeramkan, bahwa Elisa mungkin mengalami sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Beberapa orang bahkan yakin dia sedang berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat di dalam lift tersebut. Namun, setelah penyelidikan panjang, polisi akhirnya mengumumkan kesimpulan resmi bahwa kematian Eli Salam dinyatakan sebagai kecelakaan akibat tenggelam. Menurut penyelidik, Elisa kemungkinan mengalami episode psikosis. Dalam kondisi itu seseorang bisa merasa dikejar-kejar, berhalusinasi, dan mencoba bersembunyi. Polisi sangat percaya Elisa mungkin naik ke atap melalui tangga darurat, membuka tutup tangki dan masuk ke dalamnya. Namun setelah berada di dalam tangki yang tinggi dan licin tersebut, dia tidak bisa keluar lagi. Meski begitu, banyak orang masih merasa ada sesuatu yang belum terjawab tentunya. Mengapa alarm atap tidak berbunyi? Mengapa anjing pelacak tidak bisa menemukan tubuhnya lebih cepat? Dan di mana ponsel Elisa saat ini? Pertanyaan-pertanyaan ini membuat kasus Eli Salam menjadi salah satu misteri internet paling terkenal di masa itu. Sampai hari ini, video lift itu masih beredar di internet. Dan setiap orang yang menonton biasanya merasakan hal yang sama. Perasaan tidak nyaman, perasaan merinding, karena kita melihat seseorang yang jelas-jelas terlihat ketakutan. Namun, kita tidak pernah benar-benar tahu apa sebenarnya yang dia lihat pada malam itu. Apakah Eli Salam hanya korban dari penyakit mentalnya sendiri, atau ada sesuatu yang terjadi di Cecil Hotel yang belum pernah terungkap? Mungkin kita tidak akan pernah tahu jawabannya. Dan pada akhirnya kasus Eli Salam memang sudah memiliki kesimpulan resmi. Polisi menyatakan bahwa kematiannya adalah kecelakaan semata. Namun bagi banyak orang cerita ini tidak pernah benar-benar selesai. Karena setiap kali kita menonton rekaman lift tersebut, kita melihat sesuatu yang sulit untuk dijelaskan. Seorang gadis berdiri sendirian di dalam lift, terlihat bingung, terlihat ketakutan, seperti sedang mencoba memahami sesuatu yang hanya dia yang bisa lihat. Dan disitulah misterinya kita bisa menganalisis videonya berulang kali, memperlambat setiap detiknya, melihat setiap jengkal rekamannya, mencari jawaban dari setiap gerakan tangannya. Tapi satu hal tetap sama, kita tidak pernah benar-benar tahu apa sebenarnya yang terjadi pada malam itu. Namun di balik semua misteri yang membuat semua orang penasaran, ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan. Elisa bukan hanya sebuah cerita misteri, dia adalah manusia, seseorang yang juga sedang berjuang
dengan kesehatannya, termasuk kondisi seperti bipolar disorder yang sedang ia alami. Dan mungkin pelajaran paling penting dari kisah ini adalah tentang empati. Tentang memahami bahwa tidak semua perjuangan seseorang bisa terlihat dari luar. Dan bahwa di balik setiap berita yang viral ada kehidupan nyata yang pernah ada di sana. Karena kadang misteri terbesar bukanlah tentang apa yang terjadi, tetapi tentang hal yang tidak pernah kita lihat dan tidak pernah benar-benar kita pahami. Jika kamu menonton video ini sampai akhir, coba tulis komentar dan menurutmu apa yang sebenarnya terjadi pada Elisalam malam itu. Karena sampai hari ini rekaman Live Cecil Hotel itu masih menyisakan satu pertanyaan yang sama. Apakah dia benar-benar sendirian atau sesuatu yang tidak pernah tertangkap oleh kamera?